Dan ini sebelum saya pangkas, saya akan menjelaskan sesuatu. Ini malah ketemu daun rontok yang berjamur, tentang perbedaan stek besar dan kecil. Jadi sebagian ada yang dia pengen tanam stek yang besar-besar semua dan tidak mau dengan stek yang kecil. Sebenarnya gini, stek besar dan kecil itu bisa tumbuh tunas barunya itu sama besar. Ini sebagai contoh aja nih ya. Ini contoh, ini kan batang ini terlalu kecil nih. Ini sangat kecil tuh. Bandingkan dengan kelingking saya aja jauh bener, 1/4 kelingking saya. Tuh dari bawah memang kecil. Sampai ke atas dia tumbuh. Ini tunas baru. Tunas di sini setelah kita pangkas atasnya ya. Nah, ini sudah sebesar jari saya. Dan ini sudah bisa dikatakan batang ini normal, besar, ini sudah sehat ya, normal, sebesar ukuran jari. Ini besar. Ketika tunas ini kita potong lagi, dia akan menumbuhkan tunas lagi yang lebih subur lagi, lebih besar lagi seperti ini. Tapi jika kita tanam dari stek panjang, stek besar, stek sebesar ini kita tanam, kalau steknya itu pendek, sama aja tumbuhnya tunas akan kecil. Walaupun dia pertama kali tunas itu muncul dalam keadaan besar, pucuknya akan semakin mengecil dan nanti di bagian ketinggian baru besar lagi. Oke, jadi kalau misalkan untuk pemilihan stek, milihnya tuh stek yang sehat, bukan stek yang besar atau yang kecil. Stek besar kecil nggak masalah, bisa kita olah, bisa kita besarkan nanti tunasnya. Kalau saya sendiri sih lebih suka tanam yang stek itu entah besar entah kecil, yang penting bibit itu muda. Tapi sebagian suka yang bibit tua karena katanya cepat berbuah. Memang iya cepat berbuah, cuma kelemahan dan kekurangannya tuh ada juga. Masing-masing stek itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan masing-masing. Kalau stek tua memang lebih cepat berbuah, tapi bagian pangkal lebih cepat mati. Karena stek yang kita tanam itu memang sudah tua. Dan kelemahan lagi yang kedua dari stek tua itu lebih lambat tumbuhnya tunas. Sedangkan stek muda, entah itu besar entah itu kecil, itu lebih cepat tumbuhnya tunas. Jadi kita lebih cepat mengejar pertumbuhannya. Dan ini sebagai contoh tanaman muda, stek gelap ya. Tanaman muda masih kecil. Ini kalau kita jadikan bibit, ini akan lebih cepat tumbuh tunas baru. Dan nanti ketika tumbuh sampai 60 cm kita potong, tunasnya akan besar, akan normal seperti batang yang besar. Tapi dengan catatan, jika steknya kecil seperti ini, harus lebih panjang stek yang kita tanam. Serendah-rendahnya, sependek-pendeknya 50 cm itu udah bagus. Dan di sini ada stek yang lebih besar nih, dari sini nih. Stek lebih besar 3 ruas nih, kita taruh di sini. Karena dia terhitung masih stek pendek, tumbuhnya pun kecil. Seperti ini. Nanti di ketinggian 60 cm kita pangkas baru besar juga. Jadi kalau misalkan pemilihan stek itu nggak masalah steknya kecil, yang penting stek itu sehat. Untuk pembesaran batang itu bisa kita olah nanti kalau sudah tumbuh. Dan ini beberapa contoh yang kita tanam dari stek tua. Ini bagian pangkal nih. Ini memang sudah buah. Kemarin waktu kita tanam 3 minggu setelah tanam itu sudah langsung berbuah. Itu video ada di bawah, silahkan dicek dari awal penanaman sampai sekarang ada semua. Dan tuh, maaf terganggu, ada anjing berantem di luar pagar. Nah, sekarang di usia ke 2 tahun nih, 2 tahun lebih sedikit sih. Ini udah batang ini udah menguning, pangkalnya udah
mulai tua dan mengandalkan akar hanya dari atas-atas ini saja. Ini pun sama, seperti ini juga udah siap untuk dicabut. Ini udah kemungkinan nggak sampai 1 tahun ini sudah mati. Jadi akar yang diandalkan hanya akar yang dari bagian atas. Dan ini contoh yang sudah mati di bagian pangkal, udah terlalu tua ya. Cuma dia mengandalkan akar dari sini nih untuk menghidupi tunas-tunas di atasnya. Ini ke atas nggak mati, itu subur, cuma pangkalnya aja yang sudah mati. Nah itu contoh yang kuning itu sudah nggak layak juga, cuma dia tinggal menunggu tunas-tunas akar-akar dari tunasnya nih. Ini kan udah kuning tuh, udah mau mati, bahkan di pangkalnya malah udah mati tuh. Dia hanya mengandalkan akar-akar dari ruas-ruasan paling bawah dari tunas yang baru nih. Ini tetap nggak akan mati walaupun kita biarkan. Vanili tanpa tanpa pangkal batang, vanili itu akan tetap hidup, akan tetap tumbuh. Bahkan kita potong di ketinggian kurang lebih 2 meter tanpa pangkal, tanpa akar, selama dia nggak kena sinar matahari. Setelah kita pangkas, maka dia akan menumbuhkan akar baru, menjalar lagi sampai ke tanah. Dan ketika akar itu sampai ke tanah, maka akan tumbuh tunas baru lagi yang sehat, yang seger seperti batang semula. Nah coba lihat nih, batang seger ini, sesehat ini tuh banyak yang sampai ke atas, sampai tembus paranet. Batangnya tuh besar-besar semua, mau dipangkas. Nah saya enggak, coba kalau saya enggak sayang, memang sengaja saya buat kebun mini untuk kita belajar sama-sama seperti apa hasilnya. Itu ada di video-video saya semua, boleh dicek dari awal mulai penanaman sampai sekarang, itu ada semua. Ini dari mulai tanam sampai ke polinasi sampai panen pun bahkan ada semua udah. Dan memang ada sebagian yang nggak percaya bahwa saya tanam vanili ini baru 3 minggu pertama kali tanam itu sudah keluar bunga. Itu banyak yang nggak percaya, tapi memang itu nyata, memang itu adanya. Karena saya tanam stek panjang dari stek tua, dan stek tua itu ada kelemahan dan ada kelebihan masing-masing. Sudah saya jelaskan tadi di awal, kelemahannya apa, kelebihannya apa, udah saya jelaskan. Dan biasanya untuk stek vanili panjang atau stek panjang dan stek tua itu biasanya digunakan hanya untuk kebun-kebun percontohan yang bersifat hanya sementara untuk mengejar cepat pembuahannya. Kalau untuk jangka panjangnya saya rasa kurang bagus, dan lebih baik kita tanam yang stek muda, kita proses dari awal, dan kita sabar untuk menunggu buah untuk hasil yang lebih baik.